Bab 1391. Aku dengar. Friska berpikir sejenak, lalu bertanya dengan lembut. Duke Louis selalu mengejar Nona Tracy. Apakah saat ini Nona Tracy dalam keadaan aman? Duke, wajah Daniel menjadi suram. Sejak awal ia sudah merasa aneh. Karena rumor Lorenzo, maka orang dari negara Emron sama sekali tidak menganggap Tracy penting lagi. Tracy sama sekali tak punya dendam dengan siapapun. Kenapa ada orang yang ingin membunuhnya? Ternyata orang itu adalah Duke Louis. Tampaknya mentalnya agak kacau. Menghabiskan banyak uang untuk menyewa orang dan mencari tahu keberadaan Nona Tracy. Entah apa yang ia inginkan. Friska berkata dengan penuh arti. Karena Tuan Besar Louis selalu menawariku kerjasama. Aku juga sedang mempertimbangkan. Jadi aku terus mengutus orang untuk mengawasi mereka. Aku tahu lebih jelas mengenai masalah keluarga Louis. Aku paham. Daniel menganggukkan kepala. Terima kasih atas petunjukmu. Jika terjadi sesuatu dengan Nona Tracy, dapat diselidiki mulai dari hal ini. Friska berkata dengan santai. Ini memang tak berhubungan denganku. Hanya saja aku tahu kamu mempedulikan keselamatannya. Jadi aku terpaksa ikut campur. Tidak, tidak. Terima kasih. Daniel berterima kasih dengan tulus. Tidak mengganggumu lagi. Friska berdiri bersiap pergi. Pulihkan dirimu dengan baik. Semoga beberapa hari lagi aku dapat melihatmu di acara perjamuanku. Iya, Daniel menganggukkan kepala. Lalu meminta Lily mengantarnya keluar. Lily pergi mengantarkan Friska. Friska bertemu dengan Sanjaya di lantai bawah. Ia menyapa dengan hormat, lalu mengobrol sesaat dengannya. Kesan Sanjaya terhadap Friska sangat baik. Setelah Friska pergi, ia mendesah sambil berkata kepada Lily, Nona Friska ini memiliki hati yang baik, murah hati dan sopan, ia sangat cocok dengan Tuan Daniel. Benar, tapi Tuan Daniel lebih menyukai Nona Tracy. Lily berkata dengan suara kecil, Paman Sanjaya, kenapa Anda jadi mirip seperti Tuan Besar? Mulai mencemaskan hal-hal ini, aku hanya berpikir saja, Sanjaya mendesah. Aku ingat pengajaran dari Tuan Besar. Anak dan cucu memiliki berkah tersendiri. Kita sebagai orang luar tak bisa ikut campur dalam masalah perasaan. Ini baru benar. Lily menghela napas. Biarkan Tuan Daniel yang memutuskan sendiri. Iya, Sanjaya menganggukkan kepala dan mendesah. Hanya saja aku mulai memahami Tuan Besar. Jika dipikirkan dari sudut pandangnya, memang mudah sekali mencemaskan sesuatu. Sekarang aku juga seperti ini. Paham, Lily tersenyum. Sudah. Aku naik temani Tuan Daniel. Anda lanjutkan latihan menulis. Lily tiba di ruang kerja dan menyadari Daniel sedang duduk di atas sofa. Ia sedang melamun sambil memegang ponsel. Entah apa yang ia pikirkan. Lily menuangkan segelas air untuknya dan bertanya, Tuan Daniel, apakah Anda ingin jalan-jalan ke taman? Daniel tidak menjawab, melainkan terus menatap ponsel. Lily tak berani mengganggunya. Ia berdiri di samping menemani Daniel dengan hening. Ia tahu, Daniel sedang menunggu telepon dari Rian. Di saat ini, Rian dan pasukannya tiba di sebuah villa kota kecil. Setelah penyelidikan beberapa hari, ia tahu Tracy dan Naomi diculik oleh orang tak dikenal dan dikurung di villa ini. Rian meminta Andi dan Kiki mengepung villa, lalu membawa beberapa orang bersiap menerobos villa. Tepat di saat ini, Daniel tiba-tiba melakukan panggilan video. Untung saja ponsel Rian dalam mode hening. Ia lekas menjawab, Tuan Daniel. Buka videonya. Aku ingin melihat keadaan di sana. Perintah Daniel. Rian tercengang sejenak, lalu menganggukkan kepala. Baik. Rian memegang ponsel sambil melintasi villa tanpa bersuara. Ia menyelinap ke dalam villa dan menyadari keadaan villa di dalam sangat hening, serta ada bau asap di dapur. Rian mendorong dapur jendela dengan hati-hati, lalu menjulurkan kepala ke dalam. Ia melihat Tracy sedang memasak dengan menggunakan pakaian gaun satin seksi. Di saat ini, Duke yang bertelanjang dada dengan pinggang dibalut handuk mendekat. Ia memeluk Tracy dengan erat dari belakang dan mengecup lehernya dengan nafsu. Istriku, terima kasih telah membuatkanku makan malam. Aku sangat mencintaimu. Di saat bersamaan, kamera ponsel menangkap adegan itu. Daniel yang berada di seberang melihat adegan itu dengan sangat jelas. Bab 1392. Rian tercengang di tempat.
Ia melihat adegan itu dengan bengong dan penuh tatapan tak percaya. Begitu ia bereaksi, ia lekas memutuskan panggilan video. Ia takut Daniel melihat dan terprovokasi. Sedangkan Daniel di sisi lain telah mengamuk besar. Ia melempar ponsel dengan kasar ke dinding. Dalam seketika ponsel itu retak. Tuan Daniel, tenangkan dirimu. Mungkin saja hanya salah paham. Lily lekas membujuk. Nona Tracy bukan orang seperti itu. Ia wanita seperti itu. Daniel meraung marah. Waktu aku berada di ambang hidup dan mati, aku mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Tapi dia malah tidak bisa bersabar dan tidur dengan Duke. Sekarang, aku terluka demi menyelamatkannya. Ia beralasan pergi mencari tabib Hansen. Padahal diam-diam kencan dengan Duke. 3 hari 3 malam. Dia, saat berbicara, kepala Daniel lagi-lagi merasakan kesakitan yang dahsyat. Seolah ada sebuah palu sedang memukul kepalanya. Ia menggertakkan gigi sambil memegang kepalanya. Sakit hingga wajahnya berkerut. Tuan Daniel, tenangkan dirimu. Lily lekas membujuk. Anda tidak boleh emosi. Kalau tidak penyakitmu akan kambuh. Anda harus tenangkan diri. Daniel juga ingin menenangkan diri. Tapi ia tak dapat menahan emosinya sendiri. Keningnya, punggung tangan dan pembuluh darah biru menonjol keluar. Hidungnya mulai mengalir darah. Luka kecil di belakang telinganya juga mengalir. Lily terkejut. Lekas menelepon Dr. Heidi. Telepon tak tersambung. Ia terpaksa menelepon Friska. Nona Friska, penyakit Tuan Daniel kambuh. Tolong panggilkan Dr. Heidi kemari. Kenapa bisa seperti itu? Aku baru saja pergi. Sudah tak sempat menjelaskan lagi. Cepat telepon. Baik, baik. Aku segera minta orang menjemput Dr. Heidi ke sana. Friska lekas menelepon bawahannya, meminta mereka secepat mungkin menjemput Dr. Heidi. Setelah menutup telepon, Friska lekas memerintah. Cepat kembali, cepat. Baik, pengawal lekas memutar arah kembali. Tidak seharusnya aku mengatakan hal ini padanya. Friska menyesal. Aku tak menyangka akan menyebabkan pukulan besar baginya. Bukan salah Anda. Anda hanya memberi petunjuk, tidak melakukan apa-apa. Pengawal menenangkannya. Hanya saja entah hal tabu apa yang dilakukan Tracy dan Duke itu, sehingga membuat Tuan Daniel mengamuk seperti itu. Tidak seharusnya aku gegabah di saat seperti ini. Friska sangat merasa bersalah. Walaupun aku punya kelemahan Tracy yang dapat menghancurkannya. Tapi itu juga akan melukai Presdir Daniel. Jika terjadi sesuatu dengannya, aku tidak akan memaafkan diriku untuk selamanya. Ada Dr. Heidi. Tidak akan terjadi apa-apa. Cepat sedikit. Baik, Bukit Haruna sisi selatan terjadi kegemparan. Begitu Sanjaya tahu penyakit Daniel kambuh lagi, ia menjadi panik. Di waktu yang sama, Friska buru-buru datang kemari dan berkata pada Sanjaya. Dr. Heidi sudah dalam perjalanan. Ia menenangkan Sanjaya, lalu membantu Lily menjaga Daniel. Benar-benar seperti sikap nyonya rumah yang sempurna. Di saat bersamaan, di kota tua, setelah Rian menutup panggilan video dan hendak menerobos masuk, ia mendengar Tracy mendorong Duke dengan jijik. Kamu sudah berakting selama 3 hari. Masih tidak cukup. Kenapa ini disebut akting? Duke memandangnya dengan sedih. Awalnya kamu memang istriku. Kita seharusnya memang suami istri. Jangan-jangan selama 3 hari kamu menjagaku. Kamu baik padaku. Semua ini adalah palsu. Duke, sadarlah. Tracy berkata dengan marah. Jika bukan karena kamu menculik Naomi dan menggunakan nyawa mereka mengancamku untuk berakting sebagai suami istri denganmu selama 3 hari, aku lebih baik mati daripada melakukan ini. Tracy, kenapa kamu seperti itu padaku? Duke sangat patah hati. Aku begitu mencintaimu. Kamu begitu membenciku. Kamu dulu begitu polos dan baik hati. Kenapa sekarang berubah menjadi seperti ini? Tracy kelelahan. Aku tahu kesalahannya ada padaku. Tidak seharusnya aku menyetujui lamaran darimu. Tidak seharusnya memanfaatkan perasaanmu. Tapi jika memang berbuat kesalahan, harus berhenti di waktu yang tepat. Kita tidak bisa terus berbuat kesalahan. Bab 1393. Aku tidak merasa ini salah. Duke tetap tak menyerah. Jika tidak ada Daniel, kita berdua akan sangat bahagia. Tracy terdiam. Ia merasa entah apa yang dikatakannya sekarang.
Duke tetap tak bisa mendengarnya. Selama 3 hari ini, ia sudah mengatakan yang seharusnya ia katakan. Logika yang dibicarakan telah disampaikan. Ia sampai kelelahan bicara. Tetapi pria ini tetap tak sadarkan diri. Tracy, kamu percaya padaku. Hanya aku yang setia padamu selamanya. Duke menangkup wajah Tracy dan memandangnya dengan dalam. Kamu lihat Daniel. Berapa banyak wanita di sisinya. Sebelumnya kakak beradik Hilton. Sekarang datang lagi Friska Amberson. Sedangkan aku, di dalam hatiku hanya ada kamu untuk selamanya. Bukankah kamu ada Tamara? Ucap Tracy balik dengan dingin. Itu tidak sama. Aku tidak pernah menyukainya. Duke menjadi panik ketika mengungkit Tamara. Aku menganggapnya sebagai kamu. Masalah itu sangat memalukan bagiku. Kedepannya aku tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Kamu percaya padaku. Aku tidak pernah mengkhianatimu di dalam hatiku. Aku hanya mencintaimu seorang. Sudahlah, Duke. Tracy menyela ucapannya dan berkata dengan serius. Ini tidak penting. Aku selalu menganggapmu sebagai teman baikku. Dulu dan sekarang tetap sama. Aku tidak berharap persahabatan kita berakhir seperti ini. Apa maksudmu? Duke menatapnya sambil mengernyitkan kening. Minta orangmu lepaskan Naomi mereka. Tracy tidak ingin bertele-tele lagi. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa bermain denganmu lagi. Sebelumnya Tracy berakting dengannya. Tidak hanya karena ia menculik Naomi dan yang lainnya. Masih ada satu alasan lagi. Yaitu ia merasa bersalah pada Duke. Makanya ia mewujudkan mimpinya. Sekarang waktu telah berakhir. Ia tidak ingin lanjut berakting lagi. Bermain. Duke terprovokasi lagi. Bagaimana bisa ini disebut main? Jelas-jelas perasaanku tulus. Sudahlah. Cukup. Tracy benar-benar tak ingin bicara dengannya lagi. Duke, aku tanya kamu sekali lagi, kamu lepaskan mereka atau tidak? Aku bisa melepaskan mereka, tapi kamu tidak boleh pergi. Duke memegang bahu Tracy dan memohon dengan suara rendah. Tracy, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan mencintaimu dengan serius. Percaya aku. Tracy sama sekali tidak mendengar. Ia langsung mendorongnya dan mengeluarkan pisau menodong leher Duke. Ia memerintah kepada para gangster di luar, segera lepaskan orangku. Duke tercengang dalam seketika. Ia sama sekali tidak menduga Tracy akan menodong pisau ke arahnya. Entah apapun yang terjadi, ia tak akan rela menyakiti Tracy. Bahkan ketika Tracy ingin pergi, ia menggunakan nyawanya untuk mengancam ayahnya agar membiarkan Tracy pergi. Tetapi sekarang, ia malah diperlakukan seperti ini. Astaga! Gangster itu lekas membidik Tracy begitu melihat adegan ini. Turunkan pisau. Ucapnya marah menggunakan bahasa Inggris. Duke Louis. Sudah kubilang wanita ini tak mudah ditaklukkan. Seorang gangster menatap Tracy dengan dingin. Anda lihat. Sudah teledor kan sekarang. Tutup mulutmu. Maki Duke balik. Segera lepaskan mereka. Tracy sangat cemas. Daniel masih terluka di rumah menunggunya. Amanda dan Dixon juga sedang mencemaskan keselamatannya. Dan juga 3 anak. Tracy, kamu begitu membenciku. Duke memandang Tracy dengan sedih. Ia tidak hanya tidak menghindar, tapi juga mendekati Tracy. Bunuh saja aku. Aku bersedia mati tanpa penyesalan di dalam tanganmu. Duke, Tracy baru saja hendak bicara. Duke maju 1 langkah. Pisau menggoresi lehernya dan darah segar perlahan-lahan mengalir. Tracy terdiam. Ia tercengang menatap Duke. Berhenti. Beberapa gangster lekas menarik pelatuk. Turunkan senjata. Seru Duke. Duke Louis. Aku minta kalian turunkan senjata. Duke memerintah. Aku akan membunuh siapa yang berani melukainya. Bab 1394. Para gangster itu tidak berani membuatnya marah dan tidak berani menurunkan senjata. Mereka takut Tracy melukai Duke. Bagaimanapun, jika terjadi sesuatu dengan Duke, mereka harus menanggung akibatnya. Duke, aku tidak ingin menyakitimu. Tracy melihat Duke terluka. Ia agak menjadi tak tega. Jika kamu tidak ingin aku membencimu, segera lepaskan orangku. Baik, Duke lekas memerintah para gangster. Lepaskan mereka. Kedua gangster itu dengan cepat membawa Naomi dan 2 wanita pengawal lainnya. Tetapi mereka sama sekali tidak melepaskannya, melainkan menggunakan nyawa mereka untuk mengancam Tracy.
turunkan pisau. Jika tidak, aku akan membunuh mereka. Nona Tracy, jangan pedulikan kami. Cepat pergi. Naomi berteriak cemas. Kalian kira aku tidak tahu? Tracy menodong leher Duke dan meraung. Kalian tampak seperti orang yang disewa oleh Duke. Padahal sebenarnya kalian diberi perintah oleh Tuan Besar Louis. Jika terjadi sesuatu dengan Duke, apa akhir hidup kalian? Kamu, sekelompok gangster itu langsung panik begitu diserang dengan tepat oleh Tracy. Kalian, Duke bingung. Orang-orang ini adalah orang yang disewanya. Ia mengira mereka ini bawahannya. Ternyata semua diatur oleh ayahnya secara diam-diam. Lepaskan mereka. Tracy memerintah sekali lagi. Para gangster itu terpaksa melepaskan mereka. Bagaimanapun bagi mereka, nyawa Naomi dan 2 orang pengawal wanita tidak lebih penting daripada Duke. Setelah mereka pergi, masih bisa ditangkap kembali. Tetapi jika terjadi sesuatu dengan Duke, maka ini akan menjadi masalah besar. Nona Tracy, Naomi dan 2 orang pengawal wanita lekas berlari mendekat. Naomi melepaskan baju setelannya dan memakaikan ke badan Tracy. Tracy menyeret Duke keluar. Naomi dan yang lainnya bersikap waspada dari para gangster itu. Di luar jendela, Ryan dan yang lainnya masih mengepung. Mereka menunggu waktu yang tepat. Cepat lepaskan dia. Para gangster itu menodong pistol sambil mengikuti Tracy dengan hati-hati. Mereka takut ia akan membunuh Duke. Sekelompok orang itu mulai keluar ke halaman depan. Kedua pengawal berputar ke belakang tubuh mereka, ingin diam-diam menyerang Tracy. Tepat di saat ini, Ryan keluar dan menaklukkan 2 orang itu dengan cepat. Lalu mulai bertarung melawan para gangster lainnya. Naomi sangat senang ketika melihat Ryan kemari. Tracy mendorong Duke dan ingin membawa Naomi dan yang lainnya pergi. Tetapi Duke terus menarik Tracy, tak melepaskannya. Tracy, jangan pergi. Lepaskan tanganku. Tracy meronta dengan kuat. Jangan. Jangan tinggalkan aku. Duke menggeleng-gelengkan kepala sambil menangis. Aku bisa melakukan apapun demimu, termasuk mati. Lepaskan aku. Tracy menggoyangkan tangannya dengan kencang. Ingin lepas darinya. Tracy, Duke tetap tak ingin melepaskan tangannya. Tiba-tiba seorang gangster menembak ke arah Tracy. Nona Tracy. Naomi maju secepat kilat melindungi Tracy. Dor, terdengar suara senjata. Darah segar mengalir ke segala arah. Tracy tercengang di tempat. Bagian dada Naomi tertembak. Ia pun jatuh terkulai. Naomi, Tracy lekas memeluknya dan berseru kencang. Naomi, bertahanlah. Duke Louis tertegun sejenak, lalu menoleh kepala memarahi gangster itu. Apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah kubilang jangan menembaknya? Ia ingin membunuhmu. Jawab gangster itu dengan tegas. Kamu, pergilah mati. Tracy mengambil pistol di tanah dan menembak beberapa kali ke arah gangster itu. Gangster itu terjatuh ke tanah. Tracy, dengarkan aku. Duke ingin menjelaskan. Tracy menodongkan pistol ke arahnya dan marah. Duke, apa kamu harus memaksaku mati? Bukan. Tracy, aku tidak. Duke menggelengkan kepala dengan panik. Lebih baik aku mati daripada berpisah darimu. Kalau begitu pergilah mati. Tracy menarik pelatuk. Tetapi ia juga tak rela melakukannya. Pada akhirnya ia berbicara sambil menangis. Sudahlah, aku yang membuatmu menjadi seperti ini. Biar aku bayar menggunakan hidupku. Aku hanya mohon kamu melepaskanku. Setelah bicara, Tracy mengarahkan mulut pistol ke dirinya sendiri. Tracy, jangan. Bab 1395. Duke ingin menghentikan. Tetap Tracy sudah menembak. Sebuah anak panah melesat dan mengenai pistol di tangan Tracy dengan tepat. Pistol itu pun terjatuh ke tanah dan pelurunya meleset. Tetapi Duke masih berlutut di atas tanah terkejut. Seluruh badannya berkeringat seperti disiram air hujan. Jantungnya seolah hancur ditembak oleh pistol tadi. Nona Tracy. Ryan buru-buru mendekat, membawa Tracy dan Naomi yang pingsan. Kali ini, Duke tak lagi meronta-ronta. Ia hanya memandang Tracy dengan putus asa. Melihat sosok Tracy menghilang dari pandangannya, akhirnya ia paham. Tracy bersedia mati daripada hidup bersamanya. Entah apapun yang ia lakukan, ia tetap tak dapat meraih hatinya. Segala hal yang ia lakukan hanya membuat Tracy semakin jijik dan kesal. Naomi. Naomi. Ryan menggendong Naomi naik mobil.
Ia khawatir ketika melihat tembakan di bagian dadanya. Semua salah aku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Cepat pergi ke rumah sakit. Cepat. Desak Tracy dengan buru-buru. Baik, pada saat ini. Matahari terbenam seperti darah. Hati Tracy juga sama sedihnya dengan matahari terbenam. Ia sangat membenci dirinya yang tidak cukup tegas. Melakukan suatu hal dengan lemah lembut. Makanya kesalahpahaman terjadi berulang kali dan berbelit-belit. Dan juga selalu melibatkan orang di sekitarnya. Sebelumnya Paula. Sekarang Naomi. Jika terjadi sesuatu dengan Naomi, ia pasti tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Mobil tiba di rumah sakit. Ryan mengendong Naomi ke dalam dan berseru, "Dokter, dokter." Ryan telah mengikuti Daniel selama belasan tahun. Ia biasanya adalah orang yang kalem. Selain masalah Daniel, ia tak pernah kehilangan kendali seperti ini. Beberapa bulan ini, hubungannya dengan Naomi agak rancu. Ia selalu menjaga sikap pasifnya. Sama sekali tidak aktif terhadap hubungan ini. Orang luar melihat ia sama sekali tak peduli dengan perasaan. Tetapi sekarang ia tak lagi menutupi perasaannya. Kecemasannya, kesedihannya, kekacauannya diperlihatkan semua. Tracy terus mengikuti dokter dan berulang kali berpesan. Harus menyembuhkannya. Jangan sampai terjadi sesuatu. Tenang saja. Kami akan berusaha. Rumah sakit itu menjadi sibuk. Tracy berjaga di luar kamar pasien, menunggu kabar dengan cemas. Ryan menelepon Daniel, namun tak ada yang menjawab. Ia berpikir mungkin Daniel sedang marah. Sekarang nyawa Naomi sedang diambang kematian. Ryan tidak terlalu banyak berpikir. Ia lalu meletakkan ponsel dan berjaga di luar kamar. Ia tak menduga di waktu yang bersamaan, Bukit Haruna sisi selatan juga sedang kacau. Friska menggunakan cara tercepat membawa Dr. Heidi kemari. Dr. Heidi marah begitu tahu kabar ini. Aku sudah bilang harus memulihkan diri dengan tenang. Tidak boleh terprovokasi. Tidak boleh asal bergerak, ini baru berapa hari. Dr. Heidi, Anda jangan marah. Coba periksa Presdir Daniel dulu. Friska buru-buru mendesak. Bukan karena uang. Aku hanya malas mengurusi. Dia pasien yang tak bisa bekerja sama. Sekalipun ia adalah dewa, ia juga sulit diselamatkan. Dr. Heidi mempercepat langkah kakinya dan mulai melakukan pemeriksaan kepada Daniel. Di luar pintu, Sanjaya mondar-mandir dengan panik sekalian bertanya kepada Lily apa yang terjadi. Lily tak berani bilang karena masalah Tracy. Ia hanya bilang Tuan Daniel terprovokasi setelah menerima telepon. Mengenai detailnya hanya bisa menunggu ia sadarkan diri dan mengatakan sendiri. Begitu Sanjaya mendengar, ia langsung tahu pasti berhubungan dengan Tracy. Wajahnya murka. Tetapi ia tak mengatakan apa-apa di hadapan orang lain. Ia hanya memerintah semua orang tetap tenang. Jangan mengganggu pengobatan Dr. Heidi. Ia sekarang sudah memutuskan. Demi memikirkan keselamatan Daniel ia harus berbicara baik-baik dengan Tracy. Sedangkan Tracy di saat ini sama sekali tidak tahu penyakit Daniel kambuh. Ia sedang menunggu dengan cemas di rumah sakit, berharap Naomi baik-baik saja. Pukul 12 tengah malam, dokter akhirnya keluar dari ruang UGD. Ia melepaskan masker dan berkata, pasien sudah berhasil melewati masa kritis. Untung saja peluru tidak menembak bagian jantungnya jadi tidak akan berbahaya.